Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartika Adinda Kusuma Dewi dengan nomor NPM 2317051070. Di sini saya akan membacakan materi tentang konsep program, eksekusi program, dan set instruksi. Yang pertama ada konsep program. Konsep program adalah rencana atau rencana logis yang menggambarkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh komputer untuk menyelesaikan tugas tertentu. Yang kedua, ini mencangkup langkah-langkah untuk memproses input, melakukan operasi atau perhitungan yang diperlukan, dan menghasilkan output yang diinginkan. Yang ketiga, konsep program sering diwujudkan dalam bentuk algoritma atau pseudocode sebelum diimplementasikan dalam bahasa pemrograman tertentu. Yang kedua ada eksekusi program. Eksekusi program adalah pelaksanaan aktual dari konsep program oleh komputer. Proses ini terjadi saat program dijalankan oleh komputer dan instruksi-instruksi yang terkandung di dalamnya diterjemahkan menjadi bahasa mesin atau instruksi-instruksi yang dapat dipahami oleh prosesor komputer. Setiap instruksi dieksekusi secara berurutan oleh prosesor komputer, dan hasil dari eksekusi instruksi tersebut mengubah status dari sistem komputer. Selanjutnya ada set instruksi. Set instruksi merupakan kumpulan instruksi dasar yang dipahami oleh prosesor komputer. Instruksi-instruksi ini meliputi operasi-operasi seperti aritmatika, logika, transfer data antara lokasi memori, dan kontrol aliran program. Setiap jenis prosesor yang memiliki set instruksi uniknya tersendiri yang terdiri dari instruksi-instruksi yang dapat dieksekusi oleh prosesor tersebut. Instruksi-instruksi ini membentuk dasar bahasa mesin yang digunakan oleh komputer untuk menjalankan program. Selanjutnya ada karakteristik dan fungsi set instruksi. Yang pertama, operan dari CPU ditentukan oleh instruksi-instruksi yang dilaksanakan atau dijalankannya. Instruksi ini sering disebut sebagai instruksi mesin atau instruksi komputer. Yang B, kumpulan dari instruksi-instruksi yang berbeda yang dapat dijalankan oleh CPU disebut set instruksi. Selanjutnya ada elemen-elemen dari instruksi mesin. Yang pertama ada operation code atau opcode, yaitu menentukan operasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada search operand reference, itu merupakan input bagi operasi yang akan dilaksanakan. Yang ketiga ada result operand reference, yaitu merupakan hasil dari operasi yang dilaksanakan. Yang keempat ada next instruction reference, itu memberitahu CPU untuk mengambil fetch instruksi berikutnya setelah instruksi yang dijalankan selesai. Search dan resolve operands dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut ini. Yang pertama ada main of virtual memory, yang kedua ada CPU register, yang ketiga ada atau device. Misal instruksi dengan dua alamat operand, ADD, A, B, A dan B adalah suatu alamat registernya. Selanjutnya ada jenis-jenis instruksi. Yang pertama, pengolahan data atau data processing. Meliputi operasi-operasi aritmatika dan logika. Yang kedua ada perpindahan data atau data movement. Itu perpindahan data yang berisi instruksi perpindahan data antar register maupun modul I atau O. Yang kedua ada penyimpanan data, data storage. Penyimpanan data atau data storage berisi instruksi-instruksi penyimpanan memori. Selanjutnya ada operasi set instruksi untuk transfer data. Yang pertama ada move, memindahkan word atau block dari sumber ke tujuan. Yang kedua ada store, memindahkan word dari prosesor ke memori. Yang ketiga ada load, memindahkan word dari memori ke prosesor. Yang keempat ada exchange, menukar isi sumber ke tujuan. Yang kelima ada clear atau reset, memindahkan word 0 ke tujuan. Yang keenam ada set, memindahkan word 1 ke tujuan. Yang keenam ada push, memindahkan word dari sumber ke bagian paling atas tab.
Yang terakhir ada pop, yaitu memindahkan word dari bagian paling atas lembar. Sekian dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.